Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Pogung Dalangan rahimani wa rahimakumullah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmat, hidayah serta kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kita harus bersyukur dengan sebenar-benarnya, tidak sekedar di lisan saja, namun di lisan, di hati, di lisan, dan juga kita buktikan dengan anggota badan kita. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu penyakit yang berbahaya, bahkan yang paling berbahaya di antara penyakit hati lainnya adalah penyakit kesombongan. Penyakit ini tidak hanya dihidap atau dijangkiti oleh iblis ataupun pelaku-pelaku dosa dan maksiat, akan tetapi juga menimpa orang-orang kaum muslimin, orang-orang Islam. Penyakit kesombongan ini mendatangkan dampak yang sangat buruk, bahkan mengerikan. Dalam suatu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarrah. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Kaum muslimin yang mencintai Allah dan semoga pula cintai Allah Subhanahu wa taala, kesombongan akan menghalangi seorang masuk ke dalam surga. Meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar zarrah. Zarrah dalam bahasa Arab diartikan sebagai beberapa makna, di antara maknanya ialah semut kecil. Kira-kira seberat apa semut kecil tersebut kalau ditimbang? Tidak ada angkanya bahkan. Bayangkan sebesar semut kecil saja, sebesar zarrah saja akan berat, akan tidak bisa masuk ke dalam surga. Kesombongan kecil ini saja, apalagi memiliki kesombongan yang berat, apalagi memiliki kesombongan yang besar, apalagi kalau dadanya, hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ingat sewaktu ditanya tentang makna kesombongan, Nabi SAW menjelaskan bahwa kesombongan itu terekspresikan dengan dua bentuk. Yang pertama, menolak kebenaran, menolak dinasehati, menolak nasihat, menolak kritik yang baik. Dan yang kedua ialah merendahkan orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang suka merendahkan orang lain, ini adalah indikasi yang paling nyata bahwa ia tengah mengidap sebuah penyakit yang berat. Penyakit itulah ini dinamakan penyakit kesombongan. Penyakit berat ini di hatinya, bukan di fisiknya. Hendaklah ia mewaspadai hal tersebut. Dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilai an tawadhu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap saling rendah hati, sehingga seorang tidak berbuat zalim kepada orang lain dan seorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb-nya manusia menuntut kita melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar seseorang itu tidak merasa lebih tinggi dan lebih hebat daripada orang lain. Tidak merasa lebih mulia sementara yang lain itu rendah, sementara yang lain itu hina. Karena hal tersebut akan menimbulkan perbuatan menzolimi orang lain dan juga bisa terjangkiti sikap sombong. Perhatikanlah tatkala Nabi SAW mengatakan muslim itu tidak menghina atau merendahkan muslim lainnya dan takwa itu tempatnya di hati. Dari kalimat ini bisa kita pahami seakan-akan Nabi SAW hendak mengatakan mengapa engkau meremehkan orang lain.
Sementara yang menjadi parameter kedudukan seorang di sisi Allah adalah ketakwaannya. Ketakwaan di tempatnya itu di hati, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati seorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita melihat ada orang yang amalan zohirnya itu kurang, tapi amalan batinnya itu berkualitas. Amalan hati tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diukur, padahal amalan hati inilah yang menjadi parameter kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang terkadang ketika menilai orang lain hanya melihat dari sisi harta, jabatan, popularitas, hal-hal yang zohir, yang notabene merupakan sudut pandang dunia belaka. Hendaklah kita rubah mindset kita dalam memandang orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Pogung Dalangan yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwasanya kesombongan itu bukan terletak pada penampilan zohir. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Bisa jadi seorang yang penampilannya indah, mobilnya mewah, rumahnya besar, aksesorisnya mengkilap, akan tapi dia tidak sombong. Bisa jadi sebaliknya, ada seorang yang penampilannya biasa, taraf ekonominya juga bukan ekonomi kelas atas, bahkan ekonominya sulit, akan tetapi dia termasuk orang yang sombong. Ketika dinasehati dan diberi masukan, dia tidak menerima, bahkan marah. Dan dia meremehkan orang-orang yang selevel dengannya. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka, tidak mau melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, pemimpin yang suka berdusta. Dan yang ketiga, orang fakir yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyakit sombong itu bisa ada pada siapa saja. Bisa pada orang yang kaya, bisa pada orang yang tidak punya atau yang miskin. Yang perlu kita tahu adalah sifat sombong itu tatkala seorang menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan orang lain. Inilah bentuk hakiki dari sombong. Sebuah penyakit kronis pada hati manusia yang membuat pengidapnya merugi di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak nanti. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak juga kita berlebihan. Tatkala melihat ada orang yang ucapannya kotor, yang sehariannya dipenuhi dengan perbuatan maksiat, lalu kita katakan, kita nggak tahu isi hatinya, siapa tahu dia mulia di sisi Allah. Bukan seperti itu pengamalan hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis ini berbicara tentang orang yang zohirnya itu amalannya biasa-biasa saja, bukan zohirnya itu berbuat maksiat. Nah, ini harus kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, menjauhkan kita dari sifat sombong, dari sifat menolak kebenaran, dari sifat merendahkan orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kondisi kita masing-masing, memperbaiki lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan serta menjauhi sifat sombong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula berikan pada pemimpin negeri kita bimbingan untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah naungan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memperbanyak berdoa, kita memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW di Jumat yang penuh berkah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.